Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang genetika mikrob terkait dengan cara meningkatkan keragaman genetik ya. Nah, pada pertemuan ke-5 kita sudah belajar apa itu yang disebut dengan gen ya, kemudian apa itu DNA, kemudian ada kromosom dan ada genom ya. Nah, jadi jika Anda sudah paham materi ke-5, insya Allah untuk memahami materi ke-6 ini juga mudah ya. Jadi cara meningkatkan keragaman genetik itu dengan 3 proses ya. Yang pertama melalui proses perkawinan, mutasi, dan rekombinasi ya. Jadi perkawinan itu paling banyak dilakukan oleh organisme eukariot ya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan ya, tumbuhan tingkat tinggi itu melakukan proses perkawinan untuk mewariskan sifat genetiknya pada anakannya ya, dengan cara peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian ada mutasi dan juga ada rekombinasi ya. Untuk mutasi dan rekombinasi ini banyak ditemukan pada jenis mikroorganisme prokariot ya. Nah, jadi mikroba apa saja yang mampu melakukan perkawinan? Nah, jadi perkawinan ini lebih ke arah penyatuan gamet jantan dan gamet betina yang dikenal dengan istilah ini perkawinan secara seksual ya. Jadi ada perkawinan seksual dan aseksual. Kalau pada mikroorganisme prokariot termasuk bakteri ya. Nah, ini dia tidak melakukan perkawinan ya. Pada pertemuan ke-5 sudah saya jelaskan bahwa bakteri melakukan dengan cara pembelahan ya, pembelahan biner namanya untuk mewariskan sifatnya pada indukannya, dan itu termasuk sebenarnya pembelahan biner itu termasuk transfer genetik secara vertikal. Jadi dari induk ke anakannya itu namanya transfer genetik secara vertikal ya. Kalau Anda baca buku yang sudah saya share tadi, itu buku namanya Mikrobiologi Farmasi di halaman 98 ya, jadi bisa dibaca-baca. Kemudian virus itu karena virus itu termasuk organisme prokariot yang mana dia melakukan pewarisan sifat saat berada di sel inang ya. Nah, jadi sebenarnya virus itu termasuk aseksual ya, dia tidak bisa melakukan pewarisan sifat antara virus satu dengan virus lainnya, kecuali dia sudah menginfeksi sel hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan juga manusia ya, termasuk ada virus yang menginfeksi bakteri ya, juga ada itu yang disebut dengan bakteriopek dalam proses transduksi. Nah, ini litik dan lisogenik, ini proses reproduksi virus. Nanti Anda akan belajar dengan Ibu Amalia ya terkait dengan reproduksi virus, reproduksi fungi, protozoa, protista, helminthes, dan antropoda. Karena reproduksi mikroba ini juga terkait dengan ini sifat dan penanganan dalam pemberian obat ya. Gejala itu juga ditentukan karena jenis reproduksinya. Kalau fungi ada yang secara seksual dan seksual ya. Kalau seksual ini melalui spora ya. Ada beberapa fungi seperti yeast. Yeast itu ragi yang terdapat pada tape ya. Nah, yang digunakan sebagai raginya tape itu fungi yang uniseluler. Jadi reproduksinya secara aseksual, tidak ada penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Tetapi kalau jamur yang bertudung ya, seperti jamur tiram, kemudian jamur yang sering kita temui di kayu-kayu yang sudah melapuk ya, kemudian jamur tempe itu bisa dua-duanya, bisa seksual dan seksual. Protozoa, protista, helminthes, dan arthropoda ini juga melakukan perkawinan secara seksual.
kecuali kelompok prokariot ya. Nah, yang kedua di sini ada mutasi ya. Nah, jadi mutasi itu pengertiannya perubahan sekuen dari nukleotida dari materi genetik pada suatu organisme. Jadi mutasi bisa terjadi pada eukariot dan juga prokariot ya. Tetapi yang paling sering melakukan mutasi ini adalah kelompok prokariot ya, dari golongan bakteri dan virus itu sangat cepat melakukan mutasi ya. Nah, jadi tipe mutasi kalau pada organisme eukariot ya, fungi, protozoa termasuk kita ya manusia, itu bisa terjadi mutasi jika pada kondisi tertentu saja ya, terpapar sinar UV, kemudian terpapar sinar X ya, atau sering mengkonsumsi bahan-bahan atau obat-obatan kimia ya, sering menghirup seperti gas kimia ya. Kalau misalkan ada praktikum kimia itu kan seringkali kita harus menggunakan APD seperti masker, kemudian sarung tangan, itu menghindari agar senyawa-senyawa kimia itu tidak kontak langsung dengan sel kulit. Nah, kalau sudah kontak langsung dengan kulit, bisa saja nanti bahan kimia yang berbahaya itu masuk ke dalam sel dan bisa menyebabkan mutasi ya. Jadi mutasi ini paling sering terjadi pada prokariot ya. Untuk mutasinya ini ada 3 macam, ada silent mutasi, missense mutasi, dan Fremenship mutasi. Itu juga sudah saya berikan materinya. Sudah dibaca? Mutasi. Ya, itu sudah saya share di halaman 90 ya. Jadi kalau yang namanya silent itu kan, apa silent itu artinya? Diam ya. Nah ini, jadi ini adalah sekuen dari gen, sekuen DNA ya, ATG. Nah itu akan menyandikan metionin. GAA akan menyandikan satu macam asam amino yang bernama glutamin ya. Tetapi kalau misalkan satu dari basa nukleotida itu yang mengalami mutasi atau berubah ya, ini kan GAA itu berubah menjadi GAG. Nah, GAG ini sudah jika diterjemahkan atau ditranslasi oleh ribosom itu bacanya sama-sama glutamin. Ya, tetapi bahasa nukleotidanya itu berbeda. Ini disebut dengan silent mutasi, tetapi produknya masih sama. Ya, produk dari protein yang dihasilkan sama. Nah, kalau missense mutasi di sini sekuen dari DNA tersebut mengalami perubahan salah satu dari basa nukleotidanya ya. Jadi GAA menjadi GAC, tetapi artinya berbeda. Ya, dari glutamin menjadi asparagin ya, berbeda. Fremenship mutasi ini sudah mengalami perpindahan kodon ya. Jadi GAA menjadi AAC. Jadi sudah benar-benar berubah ya susunannya. Kemudian ini GAC, kemudian ini CAC. Jadi Fremenship itu artinya perpindahan kodon ya. Nah, hal itu juga akan menyebabkan asam amino yang ditranslasi juga akan berbeda. Ini ya, yang awalnya glutamin menjadi lisin, yang satunya alanin menjadi histidin ya. Ini artinya mengalami insersi, penyisipan, atau mengalami delesi ya. Delesi itu artinya penghapusan. Ini CGT menjadi GT. Jadi ini namanya delesi ya. Jadi tipe-tipe mutasi itu ada 3 ya.
Nah, ini saya jelaskan apa saja mutagen yang menyebabkan mutasi apa saja, macam-macam mutagen atau bahan yang efeknya itu menyebabkan sekuen dari DNA ini ya, pasang basa dari nukleotida ini berubah gitu kan. Jadi ada agen biologis, agen fisik ya, dan juga agen kimia ya. Nah, jadi semuanya bisa berperan untuk proses terjadinya mutasi baik pada prokariot ataupun eukariot. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi misalkan pada organisme eukariot ya termasuk manusia ya, terinfeksi virus misalkan ya, virus membawa salah satu materi genetiknya bisa DNA ataupun RNA ya. Ini ilustrasinya berwarna pink. Ya. Kemudian yang warna pink ini kebetulan dia virus RNA ya. Masuk ke dalam sel tubuh manusia, dia akan berubah menjadi DNA. Karena kalau RNA gabung ke DNA itu tidak bisa. Jadi harus di reverse transkriptasi, artinya proses perubahan RNA menjadi DNA. Itu namanya reverse transkripsi, ya. Kalau pengertian transkripsi sendiri itu kan perubahan dari DNA ke RNA. Ya, itu proses normalnya. Tetapi kalau mengubah RNA virus agar menjadi DNA itu namanya reverse transkripsi. Nah, jadi DNA virus itu akan bergabung dengan DNA manusia ya atau organisme eukariot lainnya sehingga DNA dari manusia ini akan mengalami mutasi. Kenapa mengalami mutasi? Karena sifatnya sudah berubah. Ini ya kromosomnya akhirnya kalau sudah kemasukan atau terinfeksi DNA dari virus, dia akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeda, yang memang sebagian dari sifat virus itu digunakan untuk pertumbuhan virusnya itu sendiri. Karena virus tidak bisa membelah di di tempat ya di ruangan terbuka ya selain dia menginsersi sel hidup ya. Kenapa tidak bisa membelah? Karena virus itu tidak punya organel yang lengkap ya. Kalau pada bakteri itu masih ada ribosom ya. Tetapi virus materi genetiknya hanya DNA atau RNA saja. Nah, enzim-enzim dia tidak punya. Jadi ibaratnya partikel mati ya. Partikel itu kan benda mati. Dia akan hidup jika menginfeksi sel hidup. Ibaratnya dia itu hanya numpang ya, numpang enzim-enzim yang berada pada sel hidup. Nah, sehingga setelah menginfeksi sel manusia, artinya virus itu akan berkembang biak ya dan memperbanyak diri. Nah, itu agen mutasi yang disebabkan oleh biologis ya, termasuk bakteri itu juga bisa menyebabkan mutasi ya pada sel-sel kita. Di orang yang terkena HIV atau infeksi virus lainnya itu bisa saja gennya berubah. Nah, ini yang kedua adalah fisik ya. Gen fisik ini umumnya karena adanya radiasi. Yang paling parah ini adalah radiasi dari sinar X ya dan sinar Y. Ini radiasinya sangat tinggi ya meskipun di sekitar atau di rumah kita itu ada yang namanya televisi ya, telepon atau alat elektronik lainnya yang bisa memancarkan radiasi, tetapi itu radiasinya masih sangat rendah ya. Nah, jika sudah terkena radiasi sinar X ya atau sinar gamma, di sini radiasi tersebut akan merusak ya atau akan masuk ke sel ya dan akan menyebabkan kerusakan pada untayan DNA. Jadi walaupun DNA-nya itu sudah rusak, selnya itu tetap hidup gitu kan ya. Tetapi gen yang rusak tersebut itu tidak memproduksi enzim atau protein-protein yang dibutuhkan untuk perkembangan sel yang sesungguhnya. Jadi dia tumbuh tetapi tidak terkontrol. Itu yang disebut dengan apa? Itu
tumor atau kanker ya. Jadi sama tumor atau kanker itu sama ya, tapi kalau misalkan kanker itu umumnya tidak mengalami pertumbuhan ya, tetapi sama-sama menyebabkan kerusakan genetik dan kanker itu umumnya sudah ada gennya ya, termasuk tumor. Nah, jadi ini contohnya ya, methionine, arginin, leucin, threonine. Nah, karena terkena radiasi, maka threonine ini akan berubah menjadi kodon yang lain yang akan menstop ya. Jadi apa ibaratnya itu ya, protein yang harusnya digunakan untuk memproduksi insulin misalkan ya, itu tidak bisa menjadi insulin sehingga hal itu juga menyebabkan yang namanya penyakit turunan ya. Kalau yang rusak itu adalah DNA-nya. Nah, ini agen kimia ya. Nah, ini bisa ditimbulkan oleh macam-macam apa ini? Ini aflatoksik ini ya, ini kacang-kacangan yang sudah terinfeksi jamur. Kemudian ini makanan yang banyak mengandung pengawet ya. Pewarna itu juga bisa ya menyebabkan mutasi ini asbes, obat-obatan, dan rokok ya. Rokok ini mengandung bahan kimia banyak sekali ya. Nah, semuanya ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA. Ini bahan mutagen lainnya ini saya mengambil di buku yang sudah saya share ya di grup seperti hiposantin ya, asam nitrat itu semuanya itu adalah bersifat mutagen ya. Ini pewarna akridin, aflatoksid. Kalau yang 5 bromourasil dan aminopurin ini sebenarnya mutagen ya, tetapi dia itu analog ya, fungsinya analog itu misalkan ini ya, bromourasil. Dia itu analog dengan urasil. Jadi urasil ini kalau terkena bromourasil, dia itu akan hilang ya dan digantikan oleh bromourasil. Gitu ya. Dan produknya tetap sama, tetapi itu menimbulkan yang namanya mutasi silent ya. Tapi kalau kelama-lamaan silent mutasinya itu banyak juga bisa menimbulkan kerusakan pada DNA ya. Paham dari sini yang menyebabkan macam-macam atau bahan-bahan yang menyebabkan mutasi? Nah, bagaimana mutagen itu masuk ke dalam sistem tubuh ya? Ini kalau pada kita manusia ya bisa melalui inhalasi, pernapasan, kemudian apa ini? Skin penetration ya, masuk melalui kulit, masuk melalui sistem pencernaan oleh makanan ya. Ini melalui kosmetik juga bisa. Kemudian karbon monoksida yang terhirup di udara juga bisa menimbulkan mutasi genetik. Nah, ini contohnya mutasi yang terjadi pada kerusakan sel darah merah ya. Jadi sel darah merah itu ini ya, contohnya ya. Glutamin menjadi valin dalam sekuens DNA-nya. GAG dia hanya mengalami mutasi satu macam basa nukleus saja ya. Basa nukleotidanya kan A ini satu. Berubah menjadi T, valin ya. Jadi terjemahannya salah. Ini sudah menimbulkan yang namanya ini penyakit gangguan sel darah merah. Jadi membentuk bulan sabit. Ini harusnya sel darah merah kita kan bentuknya apa ini? Cekung ya. Nah, karena terjadi mutasi dari bagian gen seseorang tersebut, satu basa nukleotida saja itu sudah membentuk sel darah merah itu menjadi sel sabit ya. Sehingga kalau bentuknya seperti ini pasti proses transformasi di dalam tubuh kita akan terganggu, baik dalam pengangkutan nutrisi ya, pembuangan toksik dan juga transfer oksigen ya. Lama-kelamaan orangnya juga akan kekurangan oksigen dan mengalami hipoglikemia ya dan
atau kekurangan oksigen. Nah, ini juga akan membahayakan ya. Nah, itu pengertian dari mutasi ya. Jadi mengingat dari pengertiannya merupakan perubahan sekuen nukleotida ya. Masih ingat nukleotida itu apa? Dea Ayu? Pengertian nukleotida itu apa? Ya, Bu. Arti dari nukleotida itu apa? Jadi mutasi itu kan perubahan sekuen nukleotida. Artinya nukleotida itu apa? Apa? Siapa yang tahu nukleotida? Yang masih ingat materi sebelumnya? Nukleotida itu yang mana? Lebih kecil mana nukleotida dengan gen? Nah. Nina Ainun tahu nukleotida itu apa pengertiannya? Ini sudah saya bukakan ya slide yang sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan saya ingatkan lagi ya, kalau misalkan genom itu kan keseluruhan dari materi genetik, maaf ya, genom itu adalah materi genetik yang terdapat pada inti sel, baik pada prokariot ataupun eukariot, itu namanya genom ya. Kalau kromosom, nah kalau misalkan kromosom, nah ini bagian dari genom. Jadi dalam genom ini kalau pada organisme eukariot terdiri dari 23 pasang kromosom. Kalau pada sel tubuh, kalau pada sel reproduksi terdiri dari 23 kromosom tetapi tidak berpasangan. Itu namanya kromosom. Nah, kromosom jika diurai itu menjadi lilitan-lilitan ya. Yang mana lilitan-lilitan tersebut ini mengandung yang namanya DNA. Ya, jadi DNA itu adalah untayan dari materi genetik yang membawa gen-gen ya. Nah, bagian dari DNA itu disebut dengan gen ya. Bagian dari DNA yang menyandikan protein-protein tertentu disebut dengan gen. Nah, isi dari gen itu mengandung nukleotida. Jadi gen itu terdiri dari beberapa nukleotida yang mana dalam setiap individu itu berbeda-beda ya. Sekuennya itu berbeda-beda. Nah, ini misalkan polinukleotida yang mengandung nukleotida ini kan nukleotida, satu nukleotida. Ada berapa nukleotida ini, Misbah? Misbah ada? Nggih, Bu. Nah, ini ada berapa macam nukleotida yang terdapat pada gambar ini? Nukleotidanya ada berapa ini, Misbah? Siapa yang tahu? Kurang Coba tahu. hitung. Oh, kurang tahu. Yang tahu siapa? Ada berapa jumlahnya? Bingung ya? Kalau materi yang ini bingung, nanti materi ke-6 kurang ini ya, kurang bisa memahami dengan baik. Siapa yang tahu, Yurika? Aliksa? Ada berapa jumlah nukleotida yang terdapat pada gambar ini? Nah, gambar ini. Ini berapa ini nukleotidanya yang di bagian kiri? Coba hitung.
Hmm? Ada berapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Ada poin. Helmie, ini ada berapa jumlah nukleotida pada gambar ini? Kan tinggal menghitung. 4, Bu. Ya benar, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi pengertian nukleotida itu apa? Coba ada yang bisa menjabarkan nukleotida itu apa? Karena pengertian dari mutasi itu perubahan sekuen pada nukleotida. Sudah dicetakkan. Siapa yang bisa memberi penjelasan pengertian nukleotida itu apa? Tidak ada yang tahu. Monomer saya bukan basis nitrogen, deoksiribosa dan gugus fosfat. Iya, monomer. Siapa tadi yang menjelaskan monomer? Saya Fira. Fira. Ya benar ya, suatu monomer ya yang terdapat pada polinukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gugus gula dan basa nitrogen. Jadi nukleotida itu adalah bagian terkecil ya ibaratnya ya dari suatu genom. Yang paling kecil dari suatu genom ini adalah nukleotida. Jadi misalkan terjadi mutasi, ya misalkan ini terkena radiasi ya. Nah, satu saja yang berubah itu kan ya harusnya G berpasangan dengan C kan gitu ya. Nah, G ini berubah enggak jadi G tetapi A misalkan. Nah, itu sudah menyebabkan produk yang dihasilkan juga akan berubah. Nah, saya kembali lagi ke slide mutasi ya. Dari sini, dari mutasi ada yang perlu ditanyakan? Pengertian mutasi, macam-macam mutasi ada 3. Dibaca lagi pengertiannya di buku ya, yang sudah saya share. Tipe-tipe mutasi ada 3, biologis, kemudian fisik, dan juga kimia ya. Jadi yang paling banyak ini bahan kimia sebenarnya ya, kita tidak sengaja sering mengkonsumsi nugget misalkan ya, atau frozen food yang banyak mengandung pengawet ya. Memang sudah tertulis di BPOM sudah aman gitu kan ya, tapi kalau dikonsumsi tiap hari itu kan juga ada bahan-bahan pengawetnya dan juga ada pewarna ya. Paling tidak seminggu sekali ya. Nah, yang paling aman itu ya, Waalaikumsalam. Yang paling aman itu ya mengkonsumsi tahu, tempe ya. Ayam potong itu pun sudah banyak diberi antibiotik ya di peternakan. Paling tidak terlalu sering lah ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena apa? Karena kita kan masih muda ya, kita masih belum menikah dan belum punya anak. Ya semoga kita sehat gitu kan ya. Maksudnya bisa saja gen yang ada di di calon si ibu ya itu masih gen resesif gitu kan ya. Artinya gen yang tidak dominan, gitu kan ya. Misalkan ini. Nah, ini ya. Sebenarnya misal pada penyakit diabetes itu ya. Nah, itu katanya kan ada yang keturunan ya, tetapi hal itu masih 10% yang disebabkan oleh genetik. Sisanya memang pola hidup 90%. Nah, bisa saja yang disebabkan oleh keturunan ya, melihatnya dari orang tua. Ada saja
ada juga kedua orang tuanya tidak diabetes ya, tetapi anakannya mengalami diabetes. Nah, bisa saja kedua orang tua yang tidak nampak memiliki penyakit DM itu dia memiliki gen diabetes mellitus tetapi masih resesif. Ya, kedua orang tuanya sama-sama resesif. Misalkan ada salah satunya yang dominan gennya. Nah, kalau sudah digabung dalam pembentukan gamet ya, sehingga menghasilkan zigot, bisa saja anakannya menjadi dominan gennya. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan mutasi silent ya. Nah, kemudian saya jelaskan yang terakhir yaitu rekombinasi genetik. Rekombinasi itu penggabungan ya, direkombinasikan. Nah, ini terjadi pada bakteri dan virus, merupakan pertukaran gen antara dua molekul DNA untuk membentuk kombinasi gen baru dalam satu kromosom ya. Nah, rekombinasi genetik ini bisa melalui proses transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, hasil dari rekombinasi genetik ini disebut dengan individu rekombinan. Nah, proses transformasi ya, ini yang sudah saya contohkan kemarin pada saat percobaan Griffin ya, yang menyebutkan bahwa es pneumonia yang tidak memiliki kapsul bisa menjadi es pneumonia yang berkapsul dengan melakukan proses transformasi. Jadi transformasi itu artinya begini, ini ada sel bakteri ya, kemudian ini sel bakteri yang sudah rusak, yang warna merah ini sel bakteri yang rusak, bisa rusaknya karena lisis, karena faktor pemanasan ya, atau karena faktor radiasi dan lain-lain. Di alam secara alami itu terjadi ya proses transformasi. Nah, sehingga walaupun selnya itu rusak, DNA-nya itu tidak akan rusak ya pada suhu di bawah 100. 100 derajat masih tidak rusak DNA-nya. Nah, jika ada sel bakteri yang kompeten ya, artinya kompeten itu artinya yang mampu menerima DNA ya. Nah, maka DNA tersebut akan terinsersi ke dalam sel bakteri yang lain. Sehingga bakteri yang mengalami DNA baru tersebut ya yang berada di lingkungan luar ya itu akan memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan indukannya ya. Jadi ini ada penerima, ada rekombinasi baru. Nah, coba saya putarkan videonya ya tentang proses transformasi. Oh, belum saya buka. Transformasi merupakan rekombinasi genetik yang berasal dari DNA asing ya. Jadi DNA-nya yang langsung terinsersi ke dalam sel bakteri. Nah, ini contohnya ya. Ini sifatnya beda ya. Bakteri 1 dan 2 ini memiliki spesies yang berbeda. Nah, ini lisis, mengalami lisis ya. DNA-nya kan melayang di udara ya atau di lingkungan dan akhirnya terinsersi ke sel yang berada di dekatnya. Sehingga sifat dari ini sudah berbeda ya. Nah, saya coba buka video lagi yang lain. Nah, ini ada proses transformasi ya yang dilakukan dalam skala laboratorium. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif ya. Ini ada
Dan dia memiliki plasmid ya. Nggak usah suaranya. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini ditambahkan dengan DNA asing ya dari luar. Bentar. Ini plasmid ini yang di sini ini gambar dari plasmid. Nah, ini DNA asing ya. Dan sebagian dari plasmidnya juga akan ini ya, akan terinsersi ya. Ini skala lab ya, artinya memang dikondisikan ya, dikondisikan agar kalau plasmid ini plasmid yang nantinya akan mendeteksi bahwa DNA dari Escherichia coli itu sudah mengalami mutasi. Jadi plasmidnya itu memang sengaja ditambahkan dalam skala laboratorium. Kita masih belum sampai ke plasmid ya. Ini kemudian masing-masing ditumbuhkan ke dalam media ya. Nah ini bakteri Escherichia coli yang belum mengalami transformasi ya. Kemudian ini bakteri Escherichia coli yang sudah mengalami transformasi. Dia akan menunjukkan koloni yang berbeda, yang warnanya pink ya. Kalau apa namanya, DNA asingnya itu kebetulan DNA yang mampu membentuk resistensi pada antibiotik ya, ampicillin. Nah, gennya membawa gen ampicillin. Jadi, nah ini, tadi kan plasmidnya kan ditambahkan ya, tahu ya, plasmid itu kan ditambahkan. Plasmid itu membawa gen yang mengandung resistensi antibiotik. Jadi ini yang mengalami rekombinasi ya. Mungkin saya jelaskan proses konjugasi dulu agar Anda paham. Jadi ini ada yang warna pink, ada yang warna putih ya, yang warna putih, yang warna pink ini adalah koloni-koloni bakteri yang berhasil mengalami proses transformasi. Nah ini. Ya ditransformasikan dengan plasmid yang mengandung resistensi antibiotik ampicillin. Coba saya langsung ke ini ya, ke materi konjugasi biar lebih nyambung. Konjugasi ya. Jadi kalau transformasi itu DNA-nya yang terinsersi ya. Nah, kalau konjugasi di sini kelihatan ya PPT-nya ya. Nah, kalau konjugasi ini difasilitasi oleh yang namanya pili ya, namanya pilisek ya. Nah, ini jadi memang harus ada pili ya. Pili itu nantinya akan mendonorkan materi genetik kepada resipien atau penerima. Umumnya ini berada di dekat ya, berdekatan. Dan biasanya yang ditransfer oleh pili ini adalah gen yang terdapat pada plasmid. Ya, jadi plasmidnya yang ditransfer bukan DNA selulernya. Ya.
Nah, ini saya jelaskan dulu plasmid ya, ini biar lebih paham. Jadi, ini materi genetik pada bakteri, ini ada DNA, ya ada genom. Ya, jadi kalau istilahnya genom pada prokariot itu genom yang terdapat pada sel seluler dan genom yang terdapat pada plasmid ya, karena tidak semua organisme prokariot itu punya plasmid. Yang punya plasmid itu hanya bakteri ya. Dan umumnya plasmid ini mengandung gen-gen yang mengkode dalam bentuk pertahanan sel ini sendiri. Contohnya apa? Gen yang berperan sebagai patogenitas dalam proses infeksi, itu gennya ada di plasmid. Kemudian gen-gen yang membentuk resistensi antibiotik itu juga ada di plasmid. Bakteri yang resisten logam, pokoknya yang resisten itu gennya ada di plasmid ya. Dan beberapa protein pertahanan lainnya seperti bakteriosin. Jadi bakteriosin itu merupakan senyawa antimikrob, bukan antibiotik ya, tetapi mampu membunuh mikroorganisme lainnya. Itu namanya bakteriosin. Dan gen pengkatalisis bahan xenobiotik atau senyawa kimia yang dibuat secara sintetis ya. Contohnya apa? Herbisida, fungisida, insektisida atau pestisida ya yang sering digunakan dalam bidang pertanian ya. Nah, itu ternyata bisa dikatalisis oleh bakteri-bakteri tertentu ya, karena bakteri tersebut memiliki enzim pengkatalisis bahan xenobiotik ya. Nah, yang namanya pengkatalisis itu artinya berasal dari enzim ya. Enzim itu adalah protein yang disandikan oleh gen yang terdapat pada plasmid. Paham ya? Contohnya ini, E. coli memiliki plasmid yang mengkode produksi toksik. Berarti toksik itu termasuk gen yang berperan sebagai patogenitas. Jadi E. coli itu punya plasmid. Nah, seandainya E. coli itu plasmidnya dihilangkan, ya dihilangkan, walaupun kita terinfeksi Escherichia coli, kita tidak mungkin mengalami diare, gitu ya, karena yang menyebabkan diare itu kan toksiknya ya, toksik itu dihasilkan di plasmidnya. Karena plasmid dari Escherichia coli itu sudah dipetakan selengkap mungkin dan bisa ada Escherichia coli yang mutan, ada yang kalau yang mutan itu yang ini ya, yang plasmidnya itu sudah dihilangkan ya. Sebagai sarana riset itu juga sudah ada. Paham ya maksud saya ya? Kalau gen-gen yang ada di genom selulernya biasanya digunakan untuk pertumbuhan bakteri itu saja. Untuk membangun dinding selnya, untuk membangun membran selnya, untuk membuat untuk membuat reseptor atau untuk membuat ribosom itu dikode oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom dari gen intraseluler dari prokariot tersebut ya. Tetapi kalau gen yang terdapat pada plasmid biasanya gen-gen tersebut digunakan untuk mempertahankan diri ya dari lingkungan. Jadi seandainya ada bakteri terus terusan ditambah antibiotik dan kita berhenti ya 1 hari tidak mengkonsumsi antibiotik, maka bakteri tersebut saat tumbuh dia akan menjadi resisten ya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berada pada lingkungan yang sudah mengandung antibiotik, ya. Dan lama-kelamaan, jika misalkan antibiotiknya itu terhentikan, bakterinya belum mati, kemudian ditambah antibiotik lagi, maka antibiotik yang setelah itu tidak akan mempan ya, karena dia sudah memiliki pertahanan dalam bentuk gen ya. Nah, ini bentar ya. Contohnya gen yang terdapat pada plasmid ya. Jadi ada gen resisten ampicillin, ada gen resisten tetrasiklin ya. Itu sudah diuji di laboratorium ya dan bahkan ada bagian gen-gen forage DNA insert, ada bagian DNA yang bisa digunakan sebagai aplikasi dalam bidang bioteknologi ya. Nanti saya jelaskan ini di slide selanjutnya yaitu tentang rekombinasi buatan. Ini contoh-contoh bakterinya ya.
Nah, ini. Jadi insulin itu melalui jadi insulin itu kan suatu protein ya. Insulin yang menghasilkan siapa? Hewan, manusia, atau bakteri? Ya, Galang, yang menghasilkan insulin siapa, Galang? Bakteri, virus, atau manusia? Lupa sudah. Siapa yang tahu? Fungsi insulin manusia, ya. Fungsi insulin untuk apa? Untuk menstabilkan gula darah ya. Nah, jadi berhubungan dengan penyakit DM ya yang sekarang masih menjadi penyakit yang menyebabkan kematian ya, nomor sekian gitu ya, yang masih mendapatkan peringkat teratas. Nah, ini ada suatu teknologi ya, bioteknologi yang menggunakan teknologi biologis dari plasmid Escherichia coli. Jadi ini human cell ini artinya sel manusia ya. Ini kromosomnya ya. Nah, DNA atau gen ya, gen yang menyandikan insulin itu diambil ya melalui proses bioteknologi. Jadi ini gen insulinnya diambil ya. Kemudian ini adalah sel dari bakteri Escherichia coli ya. Ini plasmidnya, ini adalah DNA selulernya. Jadi plasmid ini nanti akan diretriksi, artinya dipotong dengan enzim restriksi namanya ya. Nah, gen dari insulin ini nanti akan diinsersikan ke plasmid bakteri. Ya, diinsersikan kemudian diligasi oleh DNA ligase atau ibaratnya itu di lem lah ya oleh DNA ligase. Sehingga di dalam plasmid ini sudah mengandung gen yang menyandikan insulin. Karena insulin itu kan protein ya. Dan nantinya ini akan di-cloning. Ini sudah dilakukan ya di industri ya. Nah, ini di-cloning dan kenapa kok menggunakan bantuan Escherichia coli? Kok tidak menggunakan bantuan fungi? Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi yang pertama, pertumbuhan dari bakteri itu sangat cepat ya. Sangat cepat. Masa kita mau memproduksi insulin di dalam tubuh orang? Kan tidak mungkin ya. Memang di tubuh kita insulin itu ada, tetapi konsentrasinya sangat rendah. Jadi insulin itu diproduksi dalam skala besar ya melalui jasa dari Escherichia coli. Kenapa? Karena Escherichia coli itu tumbuhnya 1 hari sudah tumbuh, sehingga produk atau protein yang dihasilkan itu juga akan cepat ya, pemanenannya akan cepat. Nah, ini insulin gen dari manusia diambil diinsersikan ke plasmid. Dan nantinya DNA yang sudah terinsersi ini ya, ini menjadi bakteri rekombinan. Artinya rekombinan itu yang mengalami rekombinasi antara gen insulin dengan gen bakteri tersebut. Jadi ini istilahnya rekombinan bakterium ya. Kemudian difermentasi dalam bioreaktor ya. Nah, ini ya, sehingga nantinya bakteri rekombinan itu akan memproduksi insulin. Bakterinya kan banyak ribuan ya. Sehingga ini akan dilakukan pemanenan insulin dan nantinya insulin tersebut akan dipurifikasi atau dimurnikan ya karena pada saat memfermentasi yang dihasilkan itu tidak hanya insulin sebenarnya. Toksik yang dihasilkan oleh Escherichia coli itu juga dihasilkan. Sehingga di sini ada proses purifikasi pemisahan insulin dengan senyawa mikrob lainnya yang terdapat pada bakteri tersebut. Nah, sehingga kalau sudah purifikasi, sudah dimurnikan,
baru digunakan sebagai obatnya. Nah, ini juga proses rekombinasi transfer genetik yang digunakan dalam bidang pertanian ya. Jadi plasmid ini plasmid ya yang terdapat pada agrobakterium ini juga diinsersikan ya menggunakan gen-gen tertentu dan nantinya akan diinsersikan ke tanaman ya. Misalkan ini ingin memproduksi tanaman yang tahan terhadap penyakit misalkan. Bisa ya menggunakan ini, ibaratnya adalah tanaman hasil rekombinan atau kalau yang sekarang itu kalau Anda mungkin Anda pas jalan-jalan ke Matahari ya, tapi biasanya Anda pernah beli ya. Kalau GMO itu kan sekarang banyak produk-produk dari sayuran ya, sayuran, buah-buahan, itu hasil dari GMO atau GMO ya. Apa GMO? GMO. Genetic Modifier Organism. Ya, jadi GMO itu ini maksudnya. Jadi tanaman yang sudah mengalami modifikasi atau mengalami rekombinasi gen-gen tertentu ya, menggunakan jasa organisme. Dan ini sebenarnya masih simpang siur ya. Takutnya tanaman yang diperoleh dari hasil genetik ini membahayakan jika kita konsumsi ya. Nah, itu yang kadang ada yang mau menggunakan produk GMO, kadang ada yang tidak mau ya. Tetapi kalau menurut saya ya, saya pribadi, nah GMO ini kan tujuannya kan berbeda-beda ya. Ada misalkan ya tomat ya, tomat itu produk GMO ya. Itu tomat itu merupakan hasil dari rekombinan yang mana misalkan ya, warnanya itu dirubah. Warnanya yang awalnya oranye ya menjadi kuning misalkan ya. Atau sekarang itu juga ada semangka yang tanpa biji. Nah, itu juga termasuk produk GMO. Ya, atau tanaman-tanaman hias itu juga sudah melakukan teknik GMO ya. Tetapi misalkan bahan tersebut kita konsumsi, gen yang sudah terinsersi ke tanaman tersebut, ya kita konsumsi misalkan ya. Nah, itu tidak akan ibaratnya itu tidak akan menyatu ya ke sel kita. Kenapa? Karena berbeda plasmidnya kita dengan plasmidnya manusia. Kita kan tidak punya plasmid gitu loh ibaratnya ya. Sedangkan pada bakteri itu memiliki plasmid. Nah, itu tidak mungkin apa namanya ya, kalau dalam istilah biologis itu tidak mungkin menyatu dengan DNA-nya kita. Jadi tidak akan menyebabkan mutasi pada manusia. Karena promotornya sudah berbeda. Nah, ini kan gennya itu kan mengandung promotor dan terminator ya. Nah, dan ini adalah suatu plasmid ya. Yang diinsersikan kan plasmidnya sama seperti ini. Nah, ini. Nah, insulin ya. Apakah di dalam insulin ini mengandung plasmid? Kan tidak. Yang dipurifikasi itu kan diusahakan insulinnya saja ya. Memang harus benar-benar murni yang terbawa itu insulinnya, tidak toksik atau tidak bahan-bahan lain yang terdapat pada bakteri itu. Jadi aman ya. Nah, begitu juga pada tanaman. Walaupun tanamannya ini sudah mengandung plasmid ibaratnya ya, plasmidnya bakteri, tetapi itu tidak akan masuk ke dalam DNA-nya kita karena kita memiliki promotor yang berbeda dengan sel prokariot ya. Ingat promotor terminator. Ini kita kuliahnya sudah 1 jam ya. Nah, saya berikan contoh ya. Sebentar.
Nah, ini kalau Anda browsing-browsing ya. Nah, ini tanaman GMO itu banyak ya, biasanya dijual di swalayan-swalayan ya. Tujuannya banyak ya, mungkin kalau tomat yang di GMO-kan itu tujuannya mencegah pembusukan. Itu juga bisa. Jadi selama proses pengiriman itu jika suhunya tidak sesuai atau ada kontaminasi kan cepat busuk ya. Nah, itu dengan ditambah ya atau ya ditambah dengan bahan-bahan tertentu yang mencegah pembusukan atau hormonnya itu ditambah. Nah, itu bisa menyebabkan tomat ini tahan terhadap pembusukan. Nah, ini ya semangka tanpa biji. Kemudian ini apa ini? Nanas ya. Dan bahkan sekarang itu, nah ini ya, jagung juga ada yang warnanya diubah ya. Atau sekarang juga sudah saya baca-baca itu cabai yang tingkat kepedesannya itu sangat pedas. Jadi ibaratnya pedas itu kan relatif ya. Jadi kita mengulek satu biji apa namanya? Satu buah cabai itu sudah pedas. Jadi tingkat kepedasannya itu ditambah itu juga bisa. Karena yang menyebabkan pedas itu sebenarnya kan bagian kulitnya, bukan bijinya ya. Karena kalau biji itu kita konsumsi terlalu banyak, ya misalkan kita mengkonsumsi bakso ya ditambah misalkan ya sampai 5 sendok. Itu kan yang berbahaya kan bijinya, bisa menyebabkan penyumbatan pada usus ya. Nah, kalau misalkan kita hanya mengambil setengah sendok tapi itu sudah pedas, nah itu kan bermanfaat sebenarnya pada kita. Itu sudah ada produknya ya, jurnalnya ya yang maksud saya ya. Produknya masih proses penelitian dari Unibro ya yang saya baca itu, kebetulan punya teman saya sendiri, dia risetnya tentang cabai yang di GMO-kan agar tambah pedas ya. Ya ada yang ditanyakan dari sini? Nah ini ya, kalau Anda lihat, pepaya ini juga mudah busuk ya, banyak virus yang menyerang selama proses pemanenan, namanya virus PRSV ya. Jadi pepaya yang hasil dari GMO itu tahan dari serangan virus tersebut ya. Jagung tahan terhadap hama ulat ya. Golden rice ini juga ditambah dengan provitamin A atau beta karoten. Jadi kalau Anda melihat di Roxy misalkan ya atau di GM itu kan banyak sekali macam-macam beras ya, beras yang warnanya hitam, coklat ya. Ada yang bentuknya itu bulat gitu kan ya. Itu juga hasil dari GMO. Gen berasal dari tumbuhan narcis ya. Jadi tumbuhan lain yang banyak mengandung provitamin A. Maksudnya seperti itu. Kemudian disisipkan ya, gennya ini gen yang menyandikan provitamin A itu disisipkan ke plasmid Escherichia coli dan produknya nanti maksud saya ya, plasmidnya itu nanti diinsersikan ke DNA-nya DNA-nya dari beras ini. Sehingga berasnya menjadi warna kuning ya. Ini jagung dan bakteri Erwina disisipkan pada kromosom padi. Banyak ya sebenarnya. Ya ada pertanyaan dari sini? Ini hanya pengetahuan tambahan ya. Kalau di farmasi itu kan yang penting dapat obat ya. Tuh, ya insulin dapatnya dari mana gitu kan. Tidak penting ya. Yang penting Anda tahu pelayanannya bagaimana, kemudian dosisnya bagaimana diberikan ke pasien gitu kan ya. Nah, Anda paling tidak punya pengalaman aplikasi mikrobiologi dalam bidang kesehatan ya. Ya, ada pertanyaan dari sini. Ini materinya sudah selesai.
Dian Puspita, Iya, Bu. ada pertanyaan atau tidak? Perbedaan rekombinasi dengan mutasi paham? Dian Puspita? Masih sambil baca-baca barusan saya, Bu. Oh iya. Siapa yang mau mencoba pengertian mutasi dan rekombinasi? Nadia Putri? Tahu? Yang mutasi, Bu. Iya, kalau mutasi itu yang berubah apanya, prosesnya itu bagaimana kalau dalam mutasi? Kalau rekombinasi itu apa yang berubah? Prosesnya bagaimana? Kalau mutasi itu sekuens basa DNA-nya. Yang berubah ya. Iya. Harapannya mutasi itu menguntungkan atau merugikan? Mutasi itu umumnya merugikan atau menguntungkan? Ini contoh-contoh. Menguntungkan. Mutasi menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Merugikan. Merugikan ya, kita terinfeksi virus misalkan ya. Iya. Virus ya kan merugikan ya. Manusia yang terinfeksi virus HIV ya, HPV ya. Nah, kemudian kalau rekombinasi lebih ke menguntungkan atau tidak? Rekombinasi. Menguntungkan. Menguntungkan, Ibu. Iya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Kalau Iya, misalkan hasil dari transformasi atau konjugasinya ini menyebabkan mikrob yang ada di lingkungan itu resisten antibiotik, kan merugikan ya. Ya, misalkan ini awalnya bakteri ini merupakan bakteri yang tidak patogen. Ternyata dia berdekatan dengan bakteri yang resisten antibiotik. Mengalami konjugasi atau rekombinasi, akhirnya bakteri ini menjadi resisten ya. Yang menguntungkan itu adalah rekombinasi buatan ya, seperti produksi insulin ataupun produksi tanaman GMO. Ini namanya rekombinasi buatan. Ya, saya beri judul di sini rekombinasi buatan ya. Contohnya nih contohnya. Nah, ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Langsung pertemuan ke-7. Untuk praktikumnya berarti minggu depan itu kita latihan soal ya. Iya, Ibu. Ya. Baik, Sudah Bu. absen di Adling? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, saya akhiri. Oh ya, sebentar, saya ini dulu. Saya screen dulu ya. Coba di-on-kan kameranya. Nah. Ya maaf ya, ini kan kelas AB. Saya kira kelas AB ini Kamis. Jadi CD. saya, ya. Oh ya, kelas CD. CD kan kuliahnya hari Selasa ya. Tadi di grup saya bicara, Kamis kita ini tidak kuliah gitu ya. Nah ini kelas CD. Kelas CD. Jadi besok libur, Jumat libur ya. Libur, Bu. Libur tapi kerjakan tugas. Sebentar.
Mana? Jumlah mahasiswanya berapa ini? 33. Berarti yang nggak masuk 2 ya. Untuk basis sama yoga itu gangguan sinyal, Bu. Masa basic gangguan sinyal terus ya? Iya, Ibu. Basic Ada di pelosok katanya, Bu. di mana? Pegunungan mana? Probolinggo apa gitu, Bu. Basit sama siapa? Septian Yoga, Bu. Ya, enggak apa-apa, nanti saya kirimi rekodnya ya. Tapi sudah absen di Adlink. Enggak tahu Untuk ya. basis belum, Bu. Ya, wes. Ya, enggak apa-apa, berarti khusus basit itu yang izin ya, saya anggap izin karena dua-duanya enggak bisa masuk. Harusnya kan berusaha lah ya. Karena saya konfirmasi ke dosen-dosen juga hampir pertemuan dengan dosen-dosen juga enggak masuk anaknya ya. Ya, jadi lebih aktif lagi ya karena kita mau UTS ya, jadi diusahakan masuk walaupun Anda kurang enak badan ya, diizin ke dosennya ya. Paling tidak mendengarkan lah ya. Ya, saya akhiri dulu kuliah hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.